Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsan Fanani dari kelas A8 akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Akhlak Tasawuf yang bertemakan akhlak yang muncul dari rukun iman. Iman didirikan di atas 6 perkara. Yang pertama, beriktikad pada adanya Tuhan Allah Ta'ala yang Esa. 2. Beriktikad pada adanya malaikat Allah. Yang ketiga, beriktikad pada adanya kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriktikad pada adanya utusan-utusan Allah. Yang kelima, beriktikad pada adanya hari kiamat, ialah hari rusaknya alam dunia ini. Yang keenam, beriktikad bahwa adanya baik dan buruk itu ciptaan Allah Ta'ala. Adapun dalil keenam dasar iman di atas ini ialah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Umar, sebagaimana yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta menerangkan apakah iman itu, lantas beliau bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan utusan-utusannya dan hari kiamat, dan berimanlah kamu pada kepastian Allah dalam baik dan buruknya qadar. Kaitan antara kebaktian, ketakwaan, dan keimanan, di mana mendirikan sholat 5 waktu, perlu diingat bahwasanya sholat 5 waktu inilah tanda keislaman yang kelihatan setiap hari, dan inilah yang kelihatan membedakan antara orang Islam dan non-Muslim. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-salat, faman taraka salata faqad kafara. Menurut Imam Syafi'i, sabda ini berarti bahwa perjanjian yang membedakan antara kita orang Islam dan orang kufur ialah sholat, maka orang yang meninggalkan sholat maka sungguh ia adalah orang kufur. Akhlak kepada teladanan Rasul sebagai iman kepada Rasul, kaitannya adalah 1. Menunjukkan keimanan dan ketakwaan yang tinggi. 2. Menjadi teladan yang baik. 3. Memiliki semangat kerja keras, sabar, dan tabah. 4. Meneladani sifat dan sikap Rasul. Akhlak dalam mencintai dan membenci karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsaqu 'ural iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah." Yang artinya, sekuat-kuatnya tali iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan juga sabda Nabi yang artinya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berkumpul karena Allah, benci pun karena Allah. Keimanan sebagai rasa perlawanan diri terhadap perbuatan mungkar. Kita tahu amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah kewajiban bagi semua Islam atau semua orang Islam. Bisa wajib kifayah dan terkadang wajib ain. Mendiamkan kemungkaran adalah sebuah dosa yang besar. Akan tetapi, tata cara amar ma'ruf nahi mungkar diatur oleh syariat. Jika tidak, akan menimbulkan kemungkaran yang baru. Bisa jadi kemungkaran yang terdahulu lebih besar daripada sebelumnya. Ringkasnya, nahi mungkar harus dilakukan secara runtut. Yang pertama, bisa juga dengan menjelaskan bahwa apa yang sedang terjadi adalah kemungkaran atau haram. Jika tidak berubah, maka kemudian yang kedua, menasihati pelaku dengan kata-kata yang lembut. Jika belum berhasil, selanjutnya nomor 3, mencela pelaku kemungkaran. Jika belum berhasil,
Maka nomor 4, mencegah dengan paksa. Misalnya dengan menumpahkan khamar atau merebut barang curian. Jika tidak berhasil, maka nomor 5, mengancam dan memukul. Langkah ini bisa menimbulkan perlawanan hingga masing-masing membutuhkan bala bantuan dan terjadilah bentrokan fisik atau perang. Oleh karenanya, langkah kelima ini hanya boleh dilakukan atas izin pemerintah. Keimanan sebagai spirit antusiasme terhadap hal-hal yang maslahah dan manfaat. Di dalam iman, takwa, kemaslahatan, dan istiqomah terdapat nilai kewajiban manusia untuk menyeimbangkan kehidupannya antara agama dan dunia. Takwa yang diperintahkan bukan semata membaca tasbih, takbir, tahmid, atau beribadah di sudut-sudut masjid, tetapi ia adalah ilmu dan amal, agama dan dunia, spiritual dan material, rencana dan program, pengembangan dan produksi, serta kesungguhan dan ihsan. Sebagaimana termaktub di dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Konsekuensi iman seseorang mukmin adalah mengerjakan amal atau pekerjaannya dengan ihsan, yaitu engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, dan jika engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Dalam hal ini, seorang mukmin akan beramal dan bekerja untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Allah Ta'ala tidak akan meridhoinya, melainkan ia mengerjakan pekerjaannya secara sempurna dan profesional. Dari Dewi Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat 2 akhlak pokok yang harus dimiliki, yaitu amanah dan ikhlas dalam setiap amal, termasuk dalam kegiatan berekonomi. Sekian, terima kasih.